Halo, bertemu lagi dengan saya Nika Delcia Carlina. Nah, pada kali ini sesuai dengan judulnya kita akan membahas tentang Morse. Nah, apa sih itu Morse? Ya, sebelum kita mengetahui dan mempelajari lebih lanjut tentang Morse, ada kalanya kita mengetahui terlebih dahulu siapa pencipta atau penemu Morse. Nah, jadi pencipta Morse adalah Samuel Finley Briggs Morse dan Alfred Fields pada tahun 1833. Nah, kemudian mereka mengadakan perbaikan dan penyempurnaan lagi di tahun 1835. Nah, awalnya Morse ini digunakan sebagai sistem komunikasi pada telegraf dengan sinyal berbasis titik dan garis sebagai representasi dari huruf, angka, dan juga tanda baca. Nah, kemudian Morse ini dikenal di dunia kepramukaan dengan sandi Morse. Ya, seperti yang kita telah ketahui bahwa sandi adalah kode rahasia yang biasanya digunakan untuk mengelabui musuh atau lawan kita. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sandi Morse merupakan sandi atau kode rahasia dengan sistem representasi huruf, angka, dan juga tanda baca menggunakan kode titik dan garis, ya, garis strip. Nah, sekarang kita tahu ya bahwa Morse itu diambil dari nama akhir penciptanya, yakni Samuel Finley Briggs Morse, yang mana tulisannya Morse ya. Nah, Morse itu penyampaiannya dapat dengan menggunakan media suara seperti peluit, media sinar seperti senter, menggunakan ketukan jari, menggunakan cermin, dan bisa dengan menggunakan tongkat serta benderanya yakni berwarna putih, hitam, putih, PHP. Nah, adapun huruf dalam sandi Morse yaitu ya seperti ini, kemudian angkanya dalam sandi Morse dan tanda baca dalam sandi Morse. Nah, kali ini kita lebih berfokus pada huruf sandi Morse. Nah, kita sudah tahu bahwa kode Morse itu diwakili dengan titik dan garis. Nah, kali ini kita akan mencobanya melalui media peluit. Nah, titik artinya itu bunyi peluit pendek, sedangkan garis artinya bunyi peluit panjang. Nah, tips untuk menggunakan peluit agar terdengar dengan jelas yaitu ketika membunyikan satu kode, maka kita menutupnya dengan lidah kita, kemudian dilanjutkan dengan kode berikutnya. Nah, contoh pada huruf A, kodenya titik dan garis. Kita praktekkan ya. Akan terdengar dengan jelas ya antara titik dan garis. Nah, jika dilihat huruf sandi Morse cukup sulit ya untuk menghafalnya. Nah, untuk itu kita akan belajar cara menghafal sandi Morse dengan mudah. Nah, adapun beberapa cara untuk menghafal sandi Morse ialah sebagai berikut. Nah, cara yang pertama yaitu melalui lagu. Nah, di setiap kata mewakili huruf tersebut, yakni pada kata tersebut terkandung suku kata. Nah, banyaknya suku kata mewakili banyaknya penggunaan kode. Nah, jika suku kata menggunakan huruf A, I, U, E, maka tandanya itu titik. Sedangkan suku kata yang menggunakan huruf O, maka tandanya yaitu garis strip. Nah, contohnya pada huruf A, yakni ano. Ano. Suku kata yang pertama mewakili titik karena A, dan no mewakili penggunaan strip karena berakhiran O. Jadi tanda untuk huruf A pada sandi Morse yaitu titik strip. Ya, seperti
seperti itu. Mari kita coba bersama-sama lagunya ya. Anu Bonaparte cacola dominan es Vater Jordan golongan Himalaya isi jago loro komando lemonade motor notes otomo pertolongan cuma karo rasohe saharaton unis ke versi karo winoto sosendero Yoshimoto Zoroaster. Nah, cara yang kedua yaitu dengan mengkelompokkan huruf. Nah, yang pertama ada kelompok huruf hanya kodenya titik saja, yaitu huruf E, I, S, dan H. Huruf E titiknya hanya 1, huruf I titiknya 2, S titiknya 3, dan H titiknya 4. Nah, kemudian ada kelompok yang hanya kodenya garis saja, yaitu huruf T, M, O, dan KH. Huruf T garisnya 1, huruf M garisnya 2, huruf O garisnya 3, huruf KH garisnya 4. Nah, berikutnya ada kelompok yang kodenya kebalikannya. Ini contohnya pada huruf A kebalikannya adalah huruf N. Nah, huruf A kodenya titik dan garis, sedangkan N kebalikannya yaitu garis dan titik. Nah, kemudian ada huruf P yang kebalikannya yaitu huruf X. Dan huruf U yang kebalikannya huruf D. Huruf V yang kebalikannya huruf B. Kemudian huruf W kebalikannya huruf G. Huruf R kebalikannya huruf K. Huruf F kebalikannya huruf L. Dan huruf G yang kebalikannya huruf Y. Nah, berikutnya ada kelompok dengan tidak kebalikan, yaitu huruf C yang tandanya garis titik garis titik, dan huruf J yaitu tandanya atau kodenya titik garis garis garis, dan huruf Z yaitu kodenya garis garis titik titik. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan tabel rumah Morse. Nah, tabel rumah Morse ini terdiri dari huruf yang tidak diarsir dan huruf yang diarsir. Huruf yang tidak diarsir mewakili kode titik, sedangkan huruf yang diarsir mewakili kode garis. Nah, jika diperhatikan secara vertikal terdapat 4 kolom. Nah, kolom yang pertama artinya kodenya hanya 1. Kolom yang kedua artinya kodenya hanya 2. Kolom yang ketiga artinya kodenya ada 3. Kolom yang keempat artinya kodenya ada 4. Nah, untuk menentukan kode pada suatu huruf, kita harus melihat huruf apa yang dilaluinya sebelumnya. Nah, contohnya kita akan menentukan kode R. Nah, kita lihat untuk sampai ke huruf R, kita harus melalui huruf apa saja. Nah, yang pertama yaitu huruf E. Huruf E tidak diarsir, maka tandanya titik. Kemudian melewati huruf A. Huruf A diarsir sehingga kodenya garis. Nah, kemudian barulah mencapai huruf R. Huruf R tidak diarsir sehingga kodenya titik. Nah, maka dari itu kode dari huruf R yaitu titik, garis, dan titik.
Nah, sekarang coba baca pesan ini ya. Nah, itu dia penjelasan mengenai Morse. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.